Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini, hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan bagi setiap kita. Mari sama-sama kita persiapkan seluruh hidup kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami bangga punya Tuhan yang setia. Dimanapun kami berada hari ini, kami persiapkan hati kami untuk kami fokus kepada Tuhan. Kami akan memuji, kami akan menyembah nama Tuhan. Sebab kami tahu segala pujian syukur hanya bagi nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan segala pujian syukur hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu, glory haleluya. Soraklah haleluya. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu, glory haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan ada satu sobatku yang setia. Amin. Dia tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Hanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus,
Terima kasih Tuhan. Kami selalu percaya bahwa hanya nama Yesus yang setia menghibur hati kami. Hanya nama Yesus yang setia menemani di dalam setiap musim hidup kami. Kami menyembah Engkau Tuhan. Ketika kami memuji menyembah Engkau, kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersama-sama katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami menyembah Engkau Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi. Kesembuhan terjadi atas kami. Kami bersyukur dan kami menyembah Engkau. Haleluya. Terima kasih Yesus, nama yang berkuasa. Haleluya. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang ajaib.
sayang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sangat sempurna. Kami boleh melewati hari-hari kami. Dan kalau kami sudah boleh memuji menyembah-Mu, saatnya kami akan mendengarkan bagian daripada firman Tuhan. Menolong kami dan memberkati mengurapi hamba-Mu dan setiap kami yang mendengarkan bagian firman Tuhan. Hari ini, dimanapun kami berada, kami percaya firman-Mu tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Dan bekerjalah Roh Kudus, sehingga lewat firman-Mu kami memahami rencana dan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu hari ini di dalam ibadah online ini. Puji Tuhan, saya berharap dan saya terus berdoa, saudara dalam keadaan yang baik-baik saja dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, kehidupan orang percaya atau kehidupan orang Kristen haruslah kehidupan yang berbeda dengan orang-orang yang di luar sana. Maksudnya berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup dan berkuasa itu. Dalam perjalanan hidup setiap orang tentunya memiliki standar, memiliki tolak ukur ketika dia hendak membangun rumah, ketika dia hendak membeli barang-barang mewah, ataupun apa saja yang diinginkannya dalam hidup ini. Itu memiliki standar tertentu saudara, sesuai dengan kesanggupan tentunya, dan kita tidak pernah memaksakan diri kita melebihi daripada apa yang bisa kita raih dalam perjalanan hidup ini. Saudara yang kasih dan diberkati oleh Tuhan, secara khusus kita yang ada di NTT ini baru saja dikejutkan dengan letusan dan erupsinya gunung berapi yang ada, dan itu sangat mempengaruhi keadaan. Kita lihat bahwa penerbangan mengalami penundaan, dan saudara-saudara kita yang mengalami dampak itu secara luar biasa tentunya mengalami persoalan dan pergumulan yang hebat. Dan terjadi perubahan-perubahan yang tadi alamnya begitu luar biasa indah, terjadi porak-poranda, rumah yang dibangun dengan megah berantakan. Ini perubahan yang terjadi secara mendadak. Tetapi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan secara bersama-sama dengan tema kecil saya, yaitu standar perubahan. Standar perubahan yang ada di dalam kehidupan orang percaya. Yang dimaksudkan daripada tema ini adalah saudara, bahwa apa standar kehidupan kita? Apakah jabatan? Apakah kekayaan atau harta yang kita miliki? Lalu disitulah ada sesuatu yang kita banggakan dalam hidup ini. Sebagai orang yang percaya dan beriman kepada Kristus Yesus, bahwasanya standar kehidupan saudara dan saya, standar perubahan hidup saudara dan saya adalah bertitik tolak pada Kristus Yesus. Mari kita lihat dasar kebenaran firman Tuhan yang saya kutip dari Kolose pasal 3 ayatnya yang ketiga. Sebab kamu telah mati
dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Sekali lagi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Mungkin saudara kaget dengan pernyataan ayat ini. Yang dimaksudkan bahwa saudara dan saya, kita orang yang percaya kepada Kristus telah mati adalah semua bentuk keinginan daging kita, semua hal yang bertentangan dengan rencana dan kehendak Allah, itu perlu dimatikan, perlu dikuburkan, seperti apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika kita menyadari hal ini, saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, bukankah seringkali kita tidak suka, bahkan daging kita memberontak ketika ada hal-hal yang merupakan keinginan-keinginan kita yang mau kita lakukan, dan ketika kebenaran firman Tuhan datang menegur, ketika Roh Kudus datang menegur, menasihati, terkadang kita merasa itu tantangan yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena daging kita belum mati. Karena keinginan-keinginan daging kita belum dikuburkan bersama dengan kematian Kristus Yesus Tuhan. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Hidup yang tersembunyi yang dimaksudkan dengan pernyataan kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, tidak berarti bahwa saudara tidak harus bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi yang dimaksudkan daripada kebenaran firman Tuhan ini adalah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, seharusnya semuanya itu akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua bentuk pelanggaran atau semua hal yang membuat kita tidak bisa melakukan secara sempurna dan baik akan kebenaran firman Tuhan itu, seharusnya itu menjadi pembelajaran baik bagi kita. Untuk sedikit demi sedikit kita belajar untuk melupakannya, bahkan harus dikuburkan. Saudara yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, tetapi terkadang kita suka berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Pernyataan ini merupakan rasa rindu kita, keinginan kita, hasrat kita, supaya hidup kita senantiasa berjalan di dalam rencana dan kehendak Allah. Akan tetapi, kita seringkali memberikan kesempatan kepada iblis untuk mengecoh hidup kita secara sengaja terkadang. Mari kita lihat apa yang dicatat dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Sekali lagi, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kenapa ini penting, saudara, dalam perjalanan hidup kita? Karena yang saya percaya, yang saya tahu bahwa iblis tidak pernah suka waktu kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Kata kesempatan di sini dalam bahasa Yunaninya topon, itu artinya tempat berpijak. Nah, waktu kita memahami ini, saudara, bahwa waktu kita berikan kesempatan kepada iblis, dalam artian waktu kita secara sengaja melakukan dosa, waktu secara sengaja kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan,
maka sebenarnya kita sedang memberikan kesempatan kepada iblis untuk berpijak di dalam hidup kita. Dan kita tahu bersama, berapa banyak daripada orang percaya yang memang secara sengaja dan ketika telah jatuh mempersalahkan iblis. Perhatikan baik saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, bahwa standar perubahan orang percaya adalah ke arah Tuhan Yesus Kristus. Artinya, semakin kita bisa bertindak dalam pola pikir Kristus, berpikir seperti Yesus, bertindak seperti Yesus. Apa yang kita temui dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus? Ketika dia melihat orang lapar, dia berkata kepada para muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Ketika dia bertemu dengan orang yang sakit, di sana dia melakukan mujizat kesembuhan. Berpikir dan bertindak merupakan satu paket, di mana dari apa yang kita pikir, maka itu yang akan kita lakukan dalam hidup ini. Waktu kita berpikir untuk bisa menyenangkan hati Tuhan, saya percaya sekali bahwa disitulah kita sedang sepakat dengan apa yang dipikirkan oleh Yesus Kristus. Pertanyaannya bagi kita hari ini, bagaimana agar standar perubahan kita itu mencapai ke arah Kristus? Bagaimana agar standar perubahan kita itu mencapai ke arah Kristus? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Roma 12 ayat yang kedua, saudara nanti bisa baca di rumah. Yang pertama adalah jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Orang lain mungkin berkata seperti ini, kita kan masih tinggal di dunia, betul saudara. Tetapi ketika kebenaran firman Tuhan datang menegur, menasihati, memperingatkan kita supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya suka atau tidak suka, saudara dan saya harus bisa tampil beda dari apa? Cara hidup kita, tutur kata kita, perbuatan kita, atau tingkah laku kita. Dari situlah orang bisa melihat standar perubahan sebelum kita mengalami Tuhan secara pribadi. Dan setelah kita mengalami Tuhan dan mengiringi Tuhan, maka suka atau tidak suka, harus terjadi suatu perubahan dalam perjalanan hidup ini, saudara. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, John Barna, pendiri Barna Research, pernah berkata seperti ini, saudara, bahwa setiap hari gereja atau orang percaya menjadi lebih serupa dengan dunia ini. Artinya tidak bisa lagi kita melihat adanya satu perbedaan yang nyata antara orang percaya dan orang-orang yang tidak percaya. Dari sikap hidup, dari apa yang dilakukannya, perbuatan-perbuatan nyata yang dikerjakan. Nah itulah sebabnya saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan. Waktu kita menyadari apa yang dikatakan oleh John Barna, bahwa hari-hari ini gereja semakin serupa dengan dunia. Ada satu tugas yang harus saudara dan saya kerjakan, yaitu bagaimana kita mengekang diri kita dan terus hidup di dalam kebenaran itu, yang akan membawa saudara dan saya
mengalami sesuatu yang dahsyat dan luar biasa, tentunya kita akan menampakkan standar perubahan karena kita ada di dalam Kristus. Karena standar perubahan orang percaya adalah Kristus Yesus Tuhan. Kalau kita tahu bersama bahwa emas itu, untuk mencapai emas 24 karat, saudara, maka dia harus dileburkan dengan api yang sangat tinggi, dengan kurang lebih 99,99 derajat Celcius. Untuk apa? Untuk menghilangkan semua yang tidak merupakan emas itu. Di situ ada perak, di situ ada perunggu, di situ ada batu-batu yang tidak penting. Itu harus melalui sebuah proses. Dan untuk kita bisa mengalami standar perubahan di dalam Kristus itu, maka kita akan masuk dalam sebuah proses hidup ini. Perubahan-perubahan apa saja yang harus ada dalam hidup saudara dan saya? Pola pikir kita haruslah menjadi pola pikir seperti Kristus. Iman kita tadinya yang kalau ketika masih ragu, bimbang, penuh dengan ketakutan waktu menghadapi kenyataan hidup ini. Mari kita belajar untuk percaya kepada Yesus Kristus. Bahwa Dia Allah yang sanggup menolong hidup saudara dan saya. Hari ini mungkin saudara berkata, saya sudah sekian lama mengikut Tuhan. Saya sudah berupaya untuk bisa merubah sikap hidup saya. Tapi sampai hari ini, saya belum merasakan itu. Kuncinya ada di dalam diri saudara sendiri. Dengan cara menjadikan Yesus sebagai Raja dalam hidupmu, menggantikan posisi yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Perubahan pola pikir itu sangat penting, karena apa yang saudara pikirkan itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Apa yang saudara pikirkan itu juga yang akan saudara kerjakan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa kupu-kupu yang indah itu tidak terjadi secara mendadak. Akan tetapi dia harus melewati 4 fase. 4 fase itu dia harus lewati, saudara. Yang namanya metamorfosis itu harus dilewati oleh seekor kupu-kupu yang cantik. Kita boleh melihat, saudara, bahwa dari telur dia akan berubah menjadi larva. Dari larva dia akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Dan akhirnya keluarlah kupu-kupu yang cantik. Berapa banyak daripada saudara yang sedang menghadapi proses dalam hidup ini? Mungkin ekonomi kita yang sedang mengalami perubahan secara signifikan, mengalami penurunan. Mungkin rumah tangga kita sedang mengalami gangguan, sedang mengalami goncangan. Mari saya mau pastikan, ini adalah sebuah proses metamorfosis yang sedang Allah kerjakan dalam hidup saudara dan saya, yang pada akhirnya akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, seperti seekor kupu-kupu itu. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, sebelum dia menjadi kupu-kupu, waktu dia masih menjadi ulat, tidak semua orang suka. Demikian pula setiap orang percaya ketika sedang dalam proses
Banyak kali kita menggerutu, banyak kali kita cemberut, banyak kali kita tidak suka, saudara. Kenapa? Karena sebuah proses itu membutuhkan pengorbanan. Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, kita harus berubah untuk menjadi serupa dengan Kristus sebagai standar perubahan kita. Bukan serupa dengan dunia ini. Ketika Komsel ada satu pernyataan, saudara, iseng berbicara soal orang yang berpacaran. Ketika saya bertanya kepada peserta Komsel itu, kamu pernah putus pacar belum? Sudah berapa kali kamu putus pacar? Dia tertawa, berkali-kali katanya. Lalu ada pernyataan, saudara, mantan adalah mantan. Dari pernyataan ini, saudara, saya mau bilang bahwa terkadang orang sulit keluar daripada situasi hidup lamanya. Dia masih mempertahankan keinginan-keinginan daging dalam hidupnya. Bilang yang sedang duduk bersama, mantan, tinggal mantan. Ya, itu harus dilupakan, saudara. Untuk kita bisa mencapai standar perubahan di dalam Kristus Yesus, maka suka atau tidak suka, hati dan pikiran kita harus mengalami pembaharuan yang hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan itu bisa terjadi ketika kita membuka hati kita, mengundang Dia hadir untuk memerintah dalam hidup kita. Tapi saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, sekali lagi, bahwa saudara dan saya harus berubah menjadi serupa seperti Kristus dan tidak menjadi seperti dunia ini. Yang kedua, bagaimana supaya standar perubahan Kristus itu menjadi nyata dalam hidup saudara dan saya? Alkitab mencatat, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata metamorfo, saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, ini mau menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa untuk dia bisa mengalami sebuah perubahan, maka dia harus masuk dalam sebuah proses pula. Katakan seperti ini, saudara. Sebuah kendi waktu pecah dan dihaluskan kembali dan dibentuk lagi kendi yang baru, maka itu perlu proses. Demikian pula kehidupan saudara dan saya, untuk kita bisa menanggalkan pola hidup kita yang lama. Maka pembaharuan yang paling utama harus kita kerjakan. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Metamorfo mengandung arti berubah menjadi bentuk yang lain. Ya, seperti tadi kita lihat, dari telur menjadi larva, dari larva menjadi kepompong, dari kepompong menjadi kupu-kupu yang cantik. Jangan pernah resah ketika saudara dan saya sedang dalam proses Tuhan. Izinkan Tuhan memproses hidup saudara dan saya supaya kita bisa mengalami standar perubahan yang sempurna
yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Memang tidak enak, saudara. Apa yang sedang saudara alami hari ini? Mungkin saudara dikecewakan. Mungkin saudara ditinggalkan oleh orang-orang yang saudara cintai, yang saudara kasihi. Atau proses ekonomi yang sedang kita alami, gangguan-gangguan kesehatan yang sedang kita alami. Hari ini mari kita belajar untuk memandang kepada Kristus yang pernah berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Yang pernah berkata, diam, tenanglah, aku ini. Artinya saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, situasi di sekitar saudara dan saya boleh berubah. Tetapi ada satu pribadi yang tidak berubah, yaitu Kristus Yesus, yang kasihnya, anugerahnya, pertolongannya, berkatnya, perkenanannya akan selalu dilimpahkan dalam hidup saudara dan saya. Alamilah perubahan di dalam Kristus dan jadikanlah Kristus sebagai standar perubahan hidup ini. Maka ketika kita melewati proses seperti apa yang dicatat di dalam Ayub 23 ayat yang ke-10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya yang menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub begitu meyakini, Ayub begitu mempercayai situasi yang dia alami. Itu Tuhan tahu. Keadaan yang sedang dihadapi itu dalam pengetahuannya Tuhan. Dan dia berkata, seandainya Tuhan yang menguji aku akan timbul seperti emas. Wow, luar biasa tentunya saudara. Pernyataan yang sangat mengejutkan, yang membuat sahabat-sahabat Ayub ketika itu terperangah. Kenapa demikian? Karena ketika itu mereka menuduh, ketika itu mereka mengira, ketika itu mereka berkata, apa yang dialami oleh Ayub, itu karena Ayub berdosa kepada Tuhan, itu karena kesalahan Ayub. Tetapi ketika Ayub melihat dengan cara pandang yang berbeda, dia berkata, lewat ujian ini, lewat proses ini, akan membawa dia untuk sungguh-sungguh menjadi orang yang berkenan di hadapan hadirat Allah. Semua orang pada umumnya suka emas, apalagi emas yang murni, saudara. Bukankah dalam perjalanan hidup ini ada begitu banyak hal yang kita hadapi, yang kita temui, yang terkadang bisa membuat kita rapuh dalam hidup ini, yang terkadang membuat goncang iman, percaya dan pengharapan kita, dan kita bisa berkata, masihkah ada Tuhan? Masihkah ada pertolongan Tuhan? Masihkah ada mujizat Tuhan yang akan dikerjakan dalam hidupku? Percayalah saudara, bahwa Allah yang kita kenal dan kita sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara dan saya, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya, jadikanlah Kristus sebagai standar perubahan dalam hidupmu. Waktu yang kau mengalami pergumulan, waktu yang kau mengalami persoalan, waktu yang kau mengalami tekanan, waktu yang kau mengalami sakit penyakit, apapun kata dokter tentang sakit penyakit yang sedang engkau alami, pastikan Yesus sebagai dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, yang sanggup merubah setiap situasi yang sedang kita alami hari-hari ini. Jadikan Kristus sebagai standar perubahan dalam hidup kita, sehingga dunia bisa melihat bahwa Kristus hidup dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak kita bangkit
berdiri bersama saudara. Dan kita mau berdoa. Kami mengucap syukur buat kemurahan dan kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar bersama hari ini ya Allah. Untuk kami mengalami keserupaan dengan Kristus. Maka standar perubahan itu harus kami alami di dalam Kristus Yesus. Kami harus menguburkan, kami harus mematikan segala bentuk keinginan daging kami. Untuk mengarahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Menolong kami yang lemah ini ya Allah. Dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus. Dan kami percaya, melewati setiap proses hidup, kami akan melihat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk saudara, saya ajak kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari para pelayan perjamuan bisa bersama-sama dan akan membagikan perjamuan kudus yang ada. Dan jika sudah, mari kita berdoa sekali lagi. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Bapa yang maha baik, yang mengasihi kami, tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi Engkau melakukannya secara sempurna. Tubuh dan darah-Mu Engkau serahkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kuduskan kami, kuduskan roti dan anggur yang ada ini. Dan ketika kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, di sanalah kami mengerti tentang kasih Allah yang sempurna. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Seraya kita mengangkat roti di tangan kanan kita, melebihi kepala kita, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lewat pengorbanan Kristus Yesus, tubuhnya telah tercabik-cabik untuk memulihkan seluruh bagian kehidupan kita. Apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu, pandanglah kepada pribadi itu yang telah menyerahkannya secara sempurna. Percayakah saudara bahwa roti yang kita angkat tinggi ini sesungguhnya merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Siapkan cawan saudara. Bahwasanya tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Ketika kita menyadari mengakuinya, sebab Dia adalah Allah yang setia dan sempurna. Dia akan mengampuni segala dosa dan kejahatan kita serta menyucikan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan yang ada di tangan kanan saudara sebagai perlembangan darah Kristus Yesus. Percayakah saudara bahwa anggur yang kita angkat tinggi ini
sesungguhnya merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan cawan saudara, naikkan syukur di hadapan Tuhan, dan kita berdoa. Kami bersyukur buat karya-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Engkau yang suci, yang kudus, mau menebus kami yang bergelimang dengan dosa yang ada. Engkau Bapa yang baik bagi kami, yang selalu ada dan senantiasa ada bagi kami. Terima kasih kami boleh menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, menjadi peringatan bagi kami, supaya dalam perjalanan hidup ini kami terus bertindak hati-hati, supaya kami mengalami standar perubahan yang sesungguhnya di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpuji bagi nama-Mu. Hamba berdoa, setiap daripada mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang dalam pergumulan persoalan hidup, pertolongan dan mujizat Allah dinyatakan. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Saudara tetap berdiri, kita akan akhiri ibadah kita hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus melalui kekuatan pertolongan daripada Roh Kudus turun menyertai kehidupan kita di minggu kerja kita yang baru. Usaha, pekerjaan, rumah tangga, masa depan, studi. Dengan segala berkat yang berkelimpahan itu, terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati.